Imam Ghazali mengatakan dalam bukunya Kimia Kebahagiaan, Allah memberikan 5 panca indera yang menakjubkan. Yang dengan 5 panca indera ini kita diberikan pintu oleh Allah untuk bisa melihat segala sesuatu yang kasat mata. Tapi Allah memberikan satu lagi yang lebih hebat, lebih menakjubkan dari 5 panca indera itu, yaitu hati. Karena dengan hati Allah membukakan pintu untuk melihat bukan dunia yang kasat mata, tapi untuk melihat dunia ruh yang tidak kasat mata. Kadangkala dengan hati itu kita bisa melihat isyarat-isyarat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan hati itulah dia menjadi cermin untuk dapat menangkap gambaran-gambaran apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu, Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa subscribe ya, biar Smart Skill School juga cepat besar, bisa membantu mensiarkan agama dengan keteduhan dan kedamaian bagi seluruh umat muslim Indonesia di seluruh dunia. Oke, kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, kita itu di zaman sekarang terlalu banyak informasi Ustadz, baik hal agama, budaya, dan politik. Bagus pada satu sisi, tapi banyak sekali yang berbicara dan banyak pula media sosial yang mengaduk-aduk. Belum lagi urusan hoax. Seperti lagu The Police zaman dulu tahun 80, Too much information driving me insane. Bingung kita nggak tahu mana yang benar. Ya, namanya juga informasi, seliweran. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan kita diberikan 5 panca indera. Kita bisa melihat seluruh dunia yang kasat mata. Dan di dunia yang kasat mata itu macam-macam. Sehingga kita kadang-kadang bingung karena banyaknya informasi yang kita dapatkan. Ada orang yang bilang begini, ada orang yang bilang begitu, segala macam. Nah, tapi jangan khawatir karena kita diberikan satu lagi yang jauh lebih menakjubkan, kata Imam Ghazali, yaitu hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, istafti kolbak. Kalau kita bingung tentang segala sesuatunya, tanyalah pada hatimu. Nah, ini. Kalau hatimu merasa tenang, ikuti itu. Nah, tapi kalau hatimu merasa gusar, tinggalkan hal tersebut. Hati itu nggak bisa dibohongin. Susah kita bohonginnya. Karena hati itu adalah pintu jendela yang terhubung untuk melihat dunia ruh yang tidak kasat mata. Nah, kita karena tasawuf ya, kita cerita kisahnya Nasruddin. Nah, ini nih. Nasruddin seorang ahli tasawuf besar. Beliau pernah menjadi hakim. Waktu itu datanglah 2 orang membawa jas. Dua-duanya ngaku jas itu milik mereka. Yang satu ngaku ini milik saya, ini milik saya. Nasruddin bilang, lu pegang ujung yang satu, lu pegang ujung yang satu. Nah, udah, 2 orang itu pegang satu ujung sini, satu ujung sini. Habis itu Nasruddin kerja lagi tanpa menghiraukan mereka sama sekali. Diam aja, Nasruddin sibuk kayak kerja, didiemin aja orang itu. 2 orang itu megangin terus tuh jaket. Setelah lama Nasruddin kerja tanpa menghiraukan mereka sama sekali. Tahu-tahu Nasruddin mengatakan, yang mencuri jaket lepas tangannya, katanya itu. Lah, karena orang itu tadinya dicuekin lama itu tiba-tiba tersentak karena Nasruddin bilang yang mencuri lepaskan. Refleks itu salah satunya melepaskan tangannya. Kemudian Nasruddin bilang, udah, ini jaket milik kamu, ini kamu yang nyuri udah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebetulnya walaupun kita menutupi semua kebohongan, walaupun panca indera kita bisa berpura-pura akan suatu kebenaran, tapi hati kita tidak pernah bisa kita bohongi. Karena hati kita inilah yang merupakan jendela yang terhubung pada dunia ruh yang tidak kasat mata tersebut. Nah, itu sebabnya Rasulullah SAW tadi sudah kita sampaikan, mintalah fatwa, bertanyalah kalian pada hati kalian. Kalau kalian merasa tenang, hati kalian itu tenang, maka ikutilah hal tersebut. Tapi kalau kalian hatinya malah gundah, maka jauhkanlah
hal tersebut. Jangan lakukan hal tersebut. Jadi sekarang kita kembalikan kepada hati. Kalau ada satu hal yang hati kita merasa nggak enak, rasanya nggak enak. Kalau bahasa orang Indonesia bilang tuh, nggak enakan jadi orang tuh. Itu. Orangnya tuh sensi tuh, nggak enakan jadi orang. Ini orang yang bagus, orang yang baik. Karena dia selalu bertanya pada hatinya, lakukan atau tidak lakukan. Kisah lain, Rasulullah SAW waktu itu mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Ingat, ini zaman dulu. Belum ada handphone, belum ada Zoom, belum ada segala macam. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah SAW nanya dulu sama Mu'az, wahai Mu'az, kalau nanti di Yaman ada orang-orang bertanya padamu tentang suatu masalah hukum, bagaimana cara engkau memutuskannya? Kata Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Mu'az mengatakan, aku akan memutuskan perkara itu berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran, kata Mu'az. Rasulullah SAW tersenyum sambil ngangguk-ngangguk. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, wahai Mu'az, bagaimana kalau tidak engkau temukan jawabannya di dalam kitabullah? Maka Mu'az menjawab, aku akan putuskan perkara itu dengan berdasarkan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, oke, ada dua nih. Rasulullah SAW bertanya lagi, ya Mu'az, bagaimana kalau perkara tersebut tidak engkau temukan di dalam kitabullah, dalam Al-Quran, dan juga tidak engkau temukan dalam sunnah-sunnahku, kata Rasulullah SAW. Maka Mu'az bin Jabal mengatakan, ajtahadu bi ra'yi wala alu. Nah, maka aku akan berijtihad. Aku akan bersungguh-sungguh memikirkannya, bi ra'yi, dengan pengetahuan yang aku miliki ini. Semampu aku tentang bagaimana perkara ini yang harus aku putuskan. Ini juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita. Memang kita bertanya pada hati kita, iya benar. Tapi kita tidak boleh melaksanakan segala sesuatu yang kita bilang kita udah tanya pada hati. Padahal apa yang kita tanya pada hati itu bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu nggak boleh. Jadi kita nggak bisa bilang, kenapa mencuri gitu. Kenapa mencuri gitu. Kemudian kita bilang, saya telah bertanya pada hati saya dan hati saya mengatakan mencuri. Nggak bisa, men. Karena apa-apa yang disebutkan dalam urutan-urutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam pertanyaan kepada Mu'az bin Jabal itu jelas. Pertama, akan diputuskan berdasarkan kitabullah. Kalau nggak ada dalam kitabullah, akan diputuskan berdasarkan sunnah Rasul. Kalau nggak ada juga dalam sunnah Rasul, maka akan berdasarkan ijtihad terbaik kita. Oke? Nah, kalau kita bertanya pada hati, ya sekarang benar nggak? Bertanya pada hati, tentu nggak boleh bertentangan dengan Quran, nggak boleh bertentangan dengan hadis, benar nggak? Kalau kita bertanya dengan pada hati kita, ini Rasulullah SAW memberikan pedoman lagi. Ini adanya di hadis Imam Muslim. Kapan kita tahunya bahwa ini baik apa nggak baik? Rasulullah SAW mengatakan, kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan keburukan, dosa adalah sesuatu yang apabila engkau lakukan, hatimu merasa tidak enak dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, ini kuncinya. Ya, kalau dosa itu simple, man. Dosa itu kita pertama hati nggak enak atas dosa yang kita lakukan itu, dan kita nggak ingin dosa itu diketahui oleh orang lain karena kita tahu sebetulnya itu aib gitu. Kalau mencuri kan kita juga, bener nggak? Kalau orang ngerampok juga pakai tutupan segala macam. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim tersebut. Jadi kita kembalikan lagi, insya Allah lah, dengan diberikan oleh Allah kepada kita hati, dan hati ini terhubung pada pintu-pintu yang terhubung kepada alam yang tidak kasat mata, alam ruh yang tidak kasat mata, yang bisa menangkap isyarat-isyarat tentang apa-apa yang tergambar di Lauhul Mahfuz. Insya Allah kalau kita bertanya pada hati kita, kita akan dapat jawabannya, yaitu jawaban yang mengandung kebaikan, membuat hati merasa tenang. Baik to you, Fit. Ustadz, maaf, bukankah semua jawaban memang sudah ada dalam Al-Quran? Ya, ada jawabannya.
Secara menyeluruh ada, karena Quran itu hudal linnas, ada petunjuk bagi manusia. Tapi tentu Quran itu kan cuman 30 juz, benar nggak? Nggak semuanya ada di situ. Ada yang perlu jelaskan lebih rinci di dalam sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Itu sebabnya Rasulullah SAW sendiri yang bertanya kepada Muaz. Jadi kita nggak bisa bilang semua ada di Quran, semua ada di Quran. Ya nggak bisa. Buktinya Rasulullah SAW bertanya pada Muaz. Ya Muaz, bagaimana kalau tidak engkau temui dalam kitabullah? Ya Rasulullah SAW yang bilang. Bukan kita yang bilang Quran nggak komplit. Rasulullah SAW yang mengatakan, bagaimana kalau tidak engkau temui dalam kitabullah kepada Muaz? Memang Quran komplit, iya, komplit semuanya. Tapi prinsip-prinsip besarnya, benar nggak? Ada beberapa yang diatur oleh Allah secara rinci, misalnya mengenai waris, itu rinci. Tapi sebagian besar yang lain diatur prinsip-prinsip besarnya. Beberapa tentu ada yang detail. Tapi kan misalnya tata cara berwudu kan nggak diatur dalam Quran, benar nggak? Itu sebabnya kemudian Rasulullah SAW bagaimana kalau tidak engkau temui di dalam Quran. Maka Muaz menjawab, akan aku putuskan berdasarkan sunnah Rasul. Bagaimana kalau nggak ketemu juga? Berdasarkan istihad. Itu sebabnya ilmu tauhid dipakai untuk menjelaskan tauhid. Benar nggak? Sedangkan ilmu fikih dipakai untuk menjelaskan fikih. Jangan dicampur-campur. Kalau campur-campur jadi bingung. Benar nggak? Nah, jadi insya Allah lah. Kalau ada ragu juga, tanyakan pada ahlinya. Kalau lagi sendiri nggak ada tempat bertanya, tanyakan pada hati kita. Insya Allah kita selamat semua, diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Amin. Nah Ustadz, terkadang saya berjumpa orang dengan pembenaran-pembenaran dari informasi yang dia ketahui. Orang ini berkata, di Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat sih memang ada. Bener kan? Jadi dia sholat kapan dia bisa aja Ustadz. Katanya sesuai Al-Quran. Ya Allah. Ya nanya sama yang ahlinya lah. Kalau nyari sendiri di Quran. Quran tebel men. Nanti baca 3 halaman aja udah pening. Tanya sama yang ahlinya. Oke. Tadi Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada Muaz bin Jabal. Lihat di Quran. Ada di Quran disebut 3 waktu. Bener gak? Setelah itu 3 waktu itu bukan 3 waktu subuh, maghrib, isya. Bukan. 3 waktu itu maknanya dalam Al-Quran itu menggambarkan waktu di dunia ini yang 24 jam itu. Yang dimaksud 3 waktu itu. Yaitu ada pagi, ada siang, ada malam. Bener gak? Kemudian kita lihatlah yang kedua tadi, kalau nggak ada di kitabullah bagaimana Muaz, kata Rasulullah SAW. Maka Muaz menjawab, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasul. Di hadis banyak banget yang mengatakan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa banyak banget. Tata caranya kayak apa, komplit semua di hadis, bener nggak? Nah, baru kemudian kalau nggak ada juga di kitabullah, nggak ada juga di sunnah Rasul, baru kita pakai ijtihad terbaik kita. Contoh misalnya dalam fikih-fikih di kitab-kitab fikih yang lama itu disebutkan kita hanya boleh tayamum kalau telah memenuhi syarat mencari air. Habis cari air, airnya nggak ada. Benar nggak? Baru boleh tayamum. Dalam semua kitab fikih yang lama semua begitu. Tapi kita sekarang menghadapi suatu keadaan lain. Kita naik pesawat terbang dari Jakarta mau ke Amerika. Dari Jakarta mau ke London, dari Jakarta mau ke Mekah, mau ke Madinah, bener gak? Bagaimana? Kita mau wudhu di atas kapal terbang, bagaimana caranya, bener kan? Mau nyari air mana? Di depan kita ada aqua, jelas air ada, bener gak? Tapi kita nggak wudhu, kita tayamum, bener gak? Maka kita lakukan ijtihad terbaik kita, sehingga di dalam fatwa-fatwa yang kemudian dibolehkan bertayamum di dalam pesawat. Benar gak? Karena walaupun air itu ada di depan kita, kan harusnya batal kan wudhunya. Karena airnya ada jelas di depan kita, aqua kita minum, benar gak? Tapi karena walaupun airnya ada, tapi tidak memungkinkan kita berwudhu di atas pesawat tersebut, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Nah, lain ceritanya kalau kita misalnya di kereta api. Di kereta api sekarang ini disediakan tempat untuk sholat, ada musolanya. Kalau sekarang di kereta api itu ada 1 gerbong, ada hampir seperempat atau sepertiga gerbong jadi musola. Kalau di kereta api kita karena memang fasilitasnya memungkinkan bagi kita untuk wudhu, ya kita wudhu,
Jadi kalau kita di situ ya, kecuali kalau kita di tempat duduk ya jangan wudhu di tempat duduk, becek men. Jadi ini yang kita sebut tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pedoman kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal mengatakan, ajtahidu. Nah, saya akan beristihad, bira'i, dengan sebaik-baik istihad, dengan semua pengetahuan yang saya miliki, wala'alu. Gitu bos. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.